Selamat jumpa di Katekese Sinode ke-7 Keuskupan Agung Medan dengan tema Mendengarkan Pintu Sinodalitas Gereja KAM. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Mari kita sama-sama selami lebih dalam apa artinya mendengarkan sebagai pintu sinodalitas. Kita ini sedang memasuki sebuah momen iman yang spesial banget loh, yaitu perjalanan sinode diosesan kita yang ke-7. Ini bukan sekedar rapat biasa ya, tapi ini adalah kairos, sebuah momen rahmat di mana Roh Kudus mengajak kita semua untuk benar-benar membuka telinga dan hati. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih satu kata ini, mendengarkan, kok jadi penting banget? Kenapa ini jadi kuncinya? Jawabannya, percayalah, bakal bikin kita melihat peran kita sebagai gereja dengan cara yang sedikit berbeda. Dokumen persiapan sinode bilang begini, jelas sekali. Mendengarkan adalah pintu sinodalitas. Nah, inilah titik awalnya. Artinya, perjalanan kita bersama ini bukan dimulai dari ide-ide hebat atau program yang canggih, bukan. Tapi dimulai dari hal yang lebih mendasar, kemauan untuk menerima sabda Tuhan, dan juga menerima suara sesama kita. Oke, jadi apa sih artinya mendengarkan dalam konteks ini? Jangan salah sangka dulu ya, ini bukan cuma soal duduk diam dan pasif begitu saja. Bukan, mendengarkan di sini itu justru sebuah tindakan iman yang aktif banget, sebuah sikap rohani. Ada 3 lapisannya nih. Pertama, jelas kita mendengarkan Tuhan lewat sabdanya. Kedua, kita saling mendengarkan satu sama lain. Kenapa? Karena Roh Kudus juga berbicara lewat pengalaman hidup kita loh. Nah, dari 2 hal inilah kita sama-sama mencoba menangkap apa sih maunya Tuhan untuk dunia kita sekarang? Dan inilah intinya. Dengan mendengarkan, gereja itu seperti menempatkan diri dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ini cara kita memastikan kalau arah gerak kita ke depan itu bukan cuma hasil pikiran kita yang pinter-pinter saja, tapi beneran nyambung dengan gerak Roh Kudus. Itu yang penting kan? Nah, yang perlu banget kita ingat, proses mendengarkan ini bukan jalan satu arah ya, bukan cuma dari atas ke bawah. Ini tuh lebih seperti sebuah dialog, sebuah pertukaran rohani yang dinamis, yang bikin kita semua jadi lebih kaya. Paus Fransiskus menggambarkannya dengan bagus sekali. Umat mendengarkan gembala, gembala mendengarkan umat, dan yang paling penting, semuanya bareng-bareng mendengarkan Roh Kudus. Wah, ini kan seperti tarian 3 arah yang hidup banget ya. Tapi ya, jujur saja, untuk bisa mendengarkan seperti ini butuhnya lebih dari sekedar telinga kan? Kita butuh pertobatan batin. Maksudnya, kita harus rela gitu menyingkirkan dulu prasangka kita, menahan diri untuk tidak langsung menghakimi, dan benar-benar memberi ruang, memberi panggung untuk orang lain. Dan ruang ini, panggung ini, terutama sekali harus kita berikan kepada mereka yang suaranya sering tidak terdengar. Justru disitulah jantungnya sinodalitas. Punya kerendahan hati untuk percaya kalau Roh Kudus itu juga bisa berbicara lewat mereka yang mungkin kita anggap kecil atau terpinggirkan. Tapi panggilan untuk mendengarkan ini tidak berhenti di dalam gereja saja loh. Kita juga diajak untuk membuka telinga lebih lebar lagi ke dunia di sekitar kita. Ke alam ciptaan yang jujur saja sedang menjerit. Ini sejalan banget dengan ensiklik Laudato Si. Kita diajak untuk mendengarkan 2 jeritan yang ternyata saling berhubungan. Jeritan bumi dan jeritan orang miskin. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini bukan lagi omongan di awang-awang ya. Dampaknya itu nyata, ada di sekitar kita. Banjir, longsor, hutan gundul, polusi. Itu semua kan jeritan bumi. Dan siapa yang paling merasakan dampaknya? Ya mereka yang miskin dan rentan. Jadi, mendengarkan jeritan ini, itu artinya gereja memilih untuk berpihak pada kehidupan. Oke. Ini kedengarannya agung sekali. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita memulainya? Bagaimana cara kita mempraktekannya di komunitas kita masing-masing? Nah, ada 3 latihan konkret yang bisa kita coba. Pertama, yuk kita benar-benar kembali ke sabda Tuhan. Jadikan itu kompas, bukan sekedar pajangan. Kedua, kita coba bangun budaya percakapan rohani, di mana kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Apalagi mendengarkan mereka yang jarang dapat kesempatan bicara. Dan yang ketiga, kita buka mata, buka telinga terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Bukan untuk mengeluh ya, tapi untuk mencari tahu, Tuhan, Engkau mau aku berbuat apa di sini? Dan inilah mimpi kita bersama kan? Bayangkan deh kalau setiap pertemuan kita
di lingkungan, stasi atau paroki bisa menjadi tempat di mana setiap orang merasa, wow, di sini saya didengarkan, di sini iman saya dikuatkan, di sini saya merasakan gereja itu berjalan bersama. Nah, itulah buahnya kalau kita benar-benar mendengarkan. Jadi kalau mendengarkan itu adalah pintunya, pertanyaan terakhir ini bukan untuk saya jawab, tapi untuk kita renungkan sama-sama, bagaimana caranya Anda, saya, kita semua akan membuka pintu ini. Mulai dari hal-hal kecil dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.